Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggi Aulia. Perkenalkan, nama saya Sarah Hanifah. Perkenalkan, nama saya Dalila Martina Yasri. Perkenalkan, nama saya Siti Nur Hayati. Selamat menonton. Perlindungan dan penegakan hukum. Fungsi hukum. Berikut pendapat beberapa pakar atau ahli hukum mengenai fungsi hukum. J. F. Glastra van Loon mengemukakan fungsi hukum antara lain sebagai berikut. 1. Menertibkan masyarakat dan mengatur pergaulan hidup masyarakat. 2. Menyelesaikan sengketa atau pertikaian dalam masyarakat. 3. Memelihara dan menjaga atau mempertahankan penegakan aturan tertib dengan cara yang memaksa. 4. Memelihara dan mempertahankan hak masyarakat. 5. Mengubah peraturan agar sesuai dengan kebutuhan. 6. Memenuhi tuntutan keadilan dan kepastian hukum. Menurut Surjono Sukanto, hukum berfungsi sebagai alat untuk melaksanakan ketertiban dan ketentraman dalam kehidupan bermasyarakat, sebagai sarana untuk mewujudkan keadilan sosial, baik lahir maupun batin, dan sebagai sarana untuk menggerakkan pembangunan bagi masyarakat. Menurut Sunarti Hartono, hukum memiliki fungsi antara lain sebagai berikut. 1. Sebagai sarana untuk memelihara ketertiban dan keamanan dalam masyarakat. 2. Sebagai sarana untuk melaksanakan pembangunan. 3. Sebagai sarana untuk menegakkan keadilan. 4. Sebagai sarana untuk memberikan pendidikan atau mendidik masyarakat. Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum. Hal-hal yang menjadi agenda utama dalam pembangunan dan penegakan hukum yakni A. Penataan sistem hukum, B. Agenda penataan kelembagaan hukum, C. Agenda pembentukan dan pembaruan peraturan perundang-undangan, D. Agenda penegakan hukum dan hak asasi manusia, E. Agenda pemasyarakatan dan perlindungan hukum, F. Peningkatan kualitas profesi dengan profesionalisme hukum, G. Pembangunan infrastruktur dan penegakan kode etik. Faktor-faktor yang mempengaruhi efektif atau tidaknya pelaksanaan penegakan hukum menurut Surjono Sukanto sebagai berikut. A. Faktor hukum dirinya sendiri, B. Faktor penegakan hukum, C. Faktor sarana dan mendukung penegakan hukum, D. Faktor masyarakat, E. Faktor kebudayaan. Menurut Sacipto Raharjo, agar hukum dapat berperan dengan baik dalam masyarakat, maka hal-hal berikut perlu diperhatikan. A. Mengenal masalah yang dihadapi sebaik-baiknya. B. Memahami nilai-nilai yang ada dalam masyarakat. C. Membuat hipotesis dan memilih hukum yang paling layak untuk dilaksanakan. D. Mengikuti jalannya penerapan hukum dan mengulur efek-efeknya. Di samping itu, penegakan hukum terpenuhi jika 5 pilar hukum berjalan dengan baik. Kelima pilar tersebut yakni 1. Instrumen hukum yang baik, 2. Aparat penegakan hukum yang baik, 3. Peralatan yang memandai, 4. Masyarakat yang sadar hukum, 5. Birokrasi yang mendukung. Menciptakan keadilan dan kedamaian. Menurut Ensiklopedia Indonesia, kata adil berasal dari bahasa Arab, yaitu adil, yang mengandung arti sebagai berikut. A. Tidak berat sebelah dan tidak memihak salah satu. B. Memberikan sesuatu kepada setiap orang sesuai dengan haknya. C. Mengetahui hak dan kewajiban, mengerti mana yang salah dan mana yang benar, bertindak jujur dan tepat menurut peraturan atau syarat serta rukun yang telah ditetapkan, tidak sewenang-wenang dan maksiat atau berbuat dosa. D. Orang yang berbuat adil, kebalikan dari fasik, orang yang tidak mengerjakan perintah. Berikut ini beberapa pendapat dari para ahli tentang macam-macam keadilan. Menurut Aristoteles, keadilan dapat dibedakan menjadi 4, yaitu 1. Keadilan distributif, merupakan keadilan yang berhubungan dengan distribusi jasa dan kemakmuran menurut kerja dan kemampuan. 2. Keadilan komutatif,
merupakan keadilan yang berhubungan dengan persamaan yang diterima oleh setiap orang tanpa melihat jasa-jasanya. 3. Keadilan kodrat alam, merupakan keadilan yang bersumber pada hukum kodrat alam. 4. Keadilan konvensional, merupakan keadilan yang mengikat warga negara sebab keadilan itu didekretkan melalui kekuasaan. Menurut Notonegoro, keadilan dapat dibedakan menjadi 5, yaitu 1. Keadilan distributif, merupakan kebijakan tingkah laku masyarakat dan alat penguasaannya untuk selalu membagikan segala kenikmatan dan beban bersama secara merata. 2. Keadilan komutatif, merupakan kebijakan tingkah laku manusia untuk selalu memberikan kepada sesamanya. Dengan adanya keadilan, terwujud interaksi saling memberi dan menerima. 3. Keadilan kodrat alam, merupakan kebijakan tingkah laku manusia di dalam hubungannya dengan masyarakat untuk senantiasa memberikan dan melaksanakan segala tujuan akhir dari masyarakat atau negara. 4. Keadilan konvensional, merupakan keadilan yang mengikat warga negara sebab keadilan itu didekretkan melalui suatu kekuasaan. 5. Keadilan legalitas, merupakan keadilan yang mengatur hubungan antar anggota dan kesatuannya untuk bersama-sama dengan kedudukan dan fungsinya untuk mencapai kesejahteraan. Menurut Plato, keadilan dapat dibedakan sebagai berikut. 1. Rasa tanggung jawab warga negara. 2. Bagian dari kebajikan manusia. 3. Ikatan yang menyatukan manusia dalam masyarakat. 4. Partisipasi warga negara dalam memberikan gagasan mengenai kebaikan untuk negara. Menurut Thomas Hobbes, suatu tindakan yang disebut adil adalah jika perjanjian yang sudah dibuat harus ditaati dan tidak melanggar dari perjanjian yang telah disepakati. Pentingnya perlindungan dan penegakan hukum. Perlindungan dan penegakan hukum sangat penting dilakukan karena dapat mewujudkan hal-hal berikut. A. Tegaknya supremasi hukum. B. Tegaknya keadilan. C. Mewujudkan perdamaian dalam kehidupan di masyarakat. Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan proses perlindungan dan penegakan hukum menurut Surjono Sukanto, yakni A. Faktor hukum. Undang-undang yang berlaku harus dibuat sesuai dengan ketentuan yang berlaku, tidak bertentangan dengan ideologi negara, dan melihat kebutuhan dan kondisi masyarakat. B. Faktor penegak hukum. Pihak-pihak yang terlibat dalam penegakan hukum harus menjalankan tugasnya dengan profesionalisme dan keadilan. C. Faktor sarana atau fasilitas pendukung. Sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum meliputi peralatan yang memadai, tenaga manusia yang terdidik dan terampil, organisasi yang baik, dan keuangan yang cukup. D. Faktor masyarakat. Masyarakat harus mengetahui dan memahami hukum yang berlaku, serta menaati hukum dengan penuh kesadaran. Dan yang terakhir, E. Faktor kebudayaan. Kebudayaan mencakup nilai-nilai mendasari berlakunya hukum.